Tuhan jojodo marsakdo ngaki alana salah pambahenaki mataku langkanang paru laki Wag narodo ang sumombaho kasahat mon Tuhan Tuhan lehon marohana olong rupiah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita kali ini adalah kesimpulan daripada pasal 3, di mana Tuhan ajarkan kita supaya menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu bukan berarti baptis ulang, tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, membuang kedagingan kita, hidup di dalam kedagingan, dan kita hidup di dalam roh yang daripada Allah itu sendiri. Karena itu Tuhan katakan manusia baru itu kita bisa baca di ayat 5 dan ayat 8, di mana kita harus membuang yang di dalam ayat 5 dan ayat 8 itu sendiri. Karena itu di dalam manusia yang baru itu diperlukan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ketaatan artinya adalah bagaimana praktek, bagaimana perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dalam perbuatan atau praktek kita dibutuhkan perkataan yang bagaimana, perkataan yang saling menguatkan satu sama lain. Seperti istilah orang Batak adalah seperti istilah dalam Alkitab kita hatanasiniraan, kalimat atau perkataan yang mampu menguatkan orang lain, yang memberikan semangat kepada orang lain, bukan kalimat yang mematikan atau perkataan yang menyudutkan satu sama lain. Biasanya Amanginang, orang yang berkata-katanya pedas, kata-kata yang menyakitkan itu biasanya dia juga pada masa kecilnya mungkin dia sering mendengarkan perkataan-perkataan yang pedas, atau sering dia disakiti. Jadi pada akhirnya dalam pertumbuhannya ketika dia dewasa, dia mengungkapkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakiti. Karena itu seseorang itu kita juga harus melihat latar belakangnya. Yang kedua dikatakan adalah perbuatan, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sosial hidup kita sehari-hari. Karena itulah Paulus katakan kepada kita bagaimana kita menjadi surat-surat Kristus, cermin daripada Kristus itu sendiri. Karena itu kita melihat bagaimana Yakobus katakan kekuatan lidah, kekuatan kata-kata itu sendiri. Karena itu baiknya perkataan kita, sekali lagi saya katakan, menguatkan, memberikan semangat, bukan menyudutkan dan menyalahkan. Karena itu kita harus bagaimana di dalam setiap tingkah laku umat manusia Tuhan Yesus ajarkan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita melakukannya tidak menjadi beban, tapi kita melakukannya karena firman Tuhan. Kita mengampuni dia karena firman Tuhan. Kita mengasihi dia karena firman Tuhan.
Dan di situ segala yang terjadi di dalam hidup kita, wajiblah kita mengucap syukur. Karena apa? Dengan mengucap syukur kita akan lebih ikhlas. Mengucap syukur kita akan lebih kuat. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, baiklah dalam setiap perkataan dan perbuatan kita mengandung kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu.